Selamat pagi untuk semua umat Tuhan yang diberkati. Pagi hari ini tentu saja kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi ini saya berikan judul renungan firman Tuhan, Tuhan harapanku. Mazmur 71 ayat yang kelima berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Nah, kepada siapakah kita menggantungkan harapan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita masih berharap kepada manusia? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah dia dapat dianggap? Ataukah kita merasa diri kita kaya, lalu kita menjadikan kekayaan sebagai harapan? Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Artinya tidak ada satupun yang bisa kita jadikan kekuatan, bisa kita jadikan topangan hidup kita selain hanya Tuhan Yesus sajalah. Nah, mari kita belajar pagi hari ini dari pribadi Daud. Sekalipun menjadi raja yang besar dan berkuasa pada masanya waktu itu, memiliki fasilitas mewah dan kekayaan yang tentu saja melimpah ruah, dan juga angkatan perang yang handal yang dapat menjaga dan melindunginya. Namun, Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya itu sebagai harapan hidupnya. Mari kita lihat cara Daud hidup ya. Daud menaruh pengharapan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Daud mengakui bahwa dalam Mazmur 71 ayat 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Nah, mengapa Daud menjadikan Tuhan itu sebagai harapannya? Alasannya, Daud punya alasan ternyata. Daud itu sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tak selamanya tetap muda dan kuat, semua pasti akan berubah. Nah, ini kesadaran Daud ya. Yang tampak kuat dan gagah perkasa sekalipun pada akhirnya akan rentah jua. Karena itu ia pun memohon kepada Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, itu cara Daud hidup di hadapan Tuhan. Jadi dia benar-benar menaruh harapan hidupnya itu hanya kepada Tuhan saja. Dia jadikan Tuhan itu sebagai harapan hidupnya. Hanya Tuhan saja. Bukan kekuatannya, bukan kehebatannya, bukan kekuasaannya, bukan kekayaannya, bukan apa yang dia miliki dijadikan harapan, bukan ya. Tetapi hanya Tuhan saja dia jadikan harapan hidupnya. Nah, mengapa harapan ini perlu? Mengapa hanya kepada Tuhan saja kita perlu berharap? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang gak pernah berubah dan tak pernah mengecewakan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya dia tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan bilang, ini janji Tuhan ya, dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat berkata begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, Tuhan ya, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata sampai masa tuamu, aku tetap dia. Artinya dari kandungan pun perlindungannya, perlakuannya, berkatnya pun sama sampai masa tua kita. Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus.
nggak berhenti sampai kita jatuh di dalam dosa, tidak. Tetapi mau menanggung kamu terus. Terus itu artinya penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kita semua. Ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya waktu kita pun berbuat salah, firman Tuhan datang untuk menegur dan tujuannya untuk menyelamatkan kita. Artinya perlindungan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Ya, sampai di sini kita mengerti ya, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan yang mau menerima kita. Hanya Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang mau ada di sisi kita sampai masa tua kita. Nah, sebagai kesimpulannya, karena itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan pada apapun yang ada di dunia ini. Ingatlah, semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin dekat kita kepada kegagalan dan kehancuran hidup. Kalau kata Mazmur 73 ayat 27 berkata begini, sebab siapa yang jauh daripadamu, daripada Tuhan akan binasa. Ya, jadi dekat-dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Sebagai ayat penutup, Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya ini memberkati kita semua dan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Roh Kudus pimpin kami, pegang tangan kami supaya kami tetap menjadikan Engkau sebagai harapan kami, menjadikan Engkau sebagai kekuatan kami untuk kami mampu menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau, mampu mengalami proses ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami diberkati, kami semua bisa menjadi berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah